Setelah sekian lama, akhirnya keadaan Pulau Pasir sebenarnya terbongkar, konflik dengan Australia dan penangkapan pelaut Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Pulau Pasir, atau dikenal sebagai Ashmore Reef, terletak di Samudra Hindia, sekitar 320 km dari pantai utara Australia dan sekitar 150 km dari Pulau Rote, Indonesia. Pulau ini adalah salah satu dari beberapa gugusan atol karang yang berada di bawah yurisdiksi Australia, yang menjadi bagian dari Ashmore and Chartier Island Territory. Pulau ini dikenal sebagai kawasan ekosistem yang kaya, terutama bagi kehidupan laut, dengan karang, spesies burung, dan beragam biota laut. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Pulau Pasir menjadi pusat perdebatan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Konflik ini muncul karena klaim hak atas sumber daya alam, terutama sumber daya laut, dan hak lintas batas oleh nelayan tradisional Indonesia. Sejak zaman dahulu, pelaut dan nelayan tradisional Indonesia, khususnya dari Rote, Kupang, dan Timor Barat, telah menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Pasir. Mereka telah beroperasi di wilayah ini jauh sebelum perbatasan modern dan yurisdiksi internasional ditetapkan. Dalam konteks hukum internasional, kawasan ini adalah bagian dari wilayah penangkapan ikan tradisional Indonesia, meskipun Australia sekarang mengklaim kedaulatan atas Pulau Pasir. Pada 1970-an, Australia mulai memperketat pengawasan perairan di sekitar Pulau Pasir setelah menetapkan bahwa pulau ini berada di bawah yurisdiksinya. Nelayan Indonesia yang sebelumnya bebas menangkap ikan di sekitar wilayah ini, mulai menghadapi pembatasan. Sejak itu, Australia mulai memberlakukan penangkapan terhadap laut Indonesia yang dianggap melanggar batas-batas teritorial yang diakui Australia. Seiring ketegangan meningkat, penangkapan pelaut Indonesia di perairan Pulau Pasir menjadi isu yang sering mencuat. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada 2011, ketika sejumlah kapal nelayan Indonesia ditahan oleh otoritas Australia karena dianggap melanggar batas teritorial. Penangkapan ini menyebabkan ketegangan diplomatik antara kedua negara. Pada 2021, insiden lainnya terjadi di mana 23 nelayan Indonesia ditangkap oleh otoritas Australia di perairan dekat Ashmore Reef. Mereka dituduh menangkap ikan secara ilegal di kawasan yang dianggap Australia sebagai zona eksklusif ekonominya. Para nelayan Indonesia ini mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti tradisi turun-temurun dan tidak menyadari perbedaan dalam hukum perbatasan yang ditetapkan secara modern. Untuk mengurangi ketegangan, kedua negara telah beberapa kali melakukan negosiasi. Pada 1974, Indonesia dan Australia menandatangani MOU Box Agreement atau kesepakatan kotak MOU yang memberikan hak istimewa kepada nelayan tradisional Indonesia untuk terus beroperasi di wilayah perairan tertentu, termasuk sekitar Pulau Pasir. Namun, perjanjian ini seringkali menjadi sumber interpretasi berbeda di antara kedua negara. Australia berpendapat bahwa akses tersebut terbatas pada teknik penangkapan tradisional dan tidak mencakup eksploitasi sumber daya dengan metode modern. Pada 2021, kedua negara memutuskan untuk memperbarui dan mengkaji perjanjian tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral, termasuk perlindungan nelayan tradisional serta perlindungan ekosistem laut di sekitar Pulau Pasir. Selain itu, Australia juga memperketat regulasi melalui patroli maritim yang lebih intensif untuk memantau pelanggaran penangkapan ikan di perairan yang disengketakan. Salah satu alasan Australia menegaskan kontrol atas Pulau Pasir adalah upaya melindungi ekosistem laut yang sensitif. Pulau ini adalah rumah bagi berbagai spesies terancam dan memiliki ekosistem yang unik. Sumber daya laut di sekitar Pulau Pasir, seperti ikan dan teripang, sangat berharga bagi perekonomian nelayan tradisional Indonesia, tetapi Australia menganggap aktivitas penangkapan ikan ini berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Selain itu, Pulau Pasir juga memiliki kepentingan strategis bagi Australia dalam hal keamanan maritim. Kawasan ini menjadi pos terdepan Australia dalam pengawasan lintas laut, termasuk untuk memantau imigrasi ilegal dan aktivitas penyelundupan. Ketegangan antara Indonesia dan Australia di Pulau Pasir juga mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan Asia Pasifik. Australia,
yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, berperan penting dalam keamanan maritim regional dan upaya untuk menghalangi pengaruh Tiongkok yang semakin kuat di kawasan. Pulau Pasir, meskipun kecil, berada di posisi strategis untuk memantau jalur pelayaran internasional dan kegiatan di Samudra Hindia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan nelayan yang bergantung pada sumber daya laut, memiliki kepentingan untuk menjaga hak-hak tradisionalnya dan memastikan nelayannya dapat melanjutkan aktivitas mencari nafkah tanpa ancaman penangkapan. Dengan hubungan yang sensitif, masa depan Pulau Pasir dan nasib nelayan Indonesia masih tergantung pada diplomasi yang cermat dan kesepakatan yang adil bagi kedua negara. Meskipun ketegangan sering muncul, baik Indonesia maupun Australia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas regional dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang rentan di kawasan ini. Kedepannya, penting bagi kedua negara untuk menyesuaikan perjanjian yang memperhitungkan perkembangan ekonomi, lingkungan, dan kepentingan tradisional nelayan. Dengan demikian, ketegangan di Pulau Pasir dapat diredakan dan hubungan bilateral yang lebih kuat dapat dibangun. Pulau Pasir tetap menjadi titik perselisihan antara Indonesia dan Australia, terutama terkait hak nelayan tradisional dan klaim teritorial. Meskipun ada sejarah panjang nelayan Indonesia yang mencari nafkah di wilayah ini, regulasi modern dan kekhawatiran lingkungan memicu ketegangan yang membutuhkan solusi diplomatik yang hati-hati. Pengaturan seperti MOU Box memberikan ruang bagi negosiasi lebih lanjut, meski implementasi dan interpretasi dari perjanjian ini masih menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh kedua negara. Nelayan tradisional dari Indonesia, terutama dari wilayah Rote, Kupang, dan Timor Barat, telah lama memanfaatkan perairan sekitar Pulau Pasir untuk menangkap ikan dan mengumpulkan teripang atau sea cucumber. Aktivitas nelayan ini diperkirakan sudah ada selama ratusan tahun sebelum adanya penetapan perbatasan modern. Tradisi ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki hubungan historis dengan wilayah ini, meskipun tidak ada bukti tertulis formal tentang klaim kedaulatan. Pada abad ke-19, Britania Raya mulai melakukan eksplorasi dan mendirikan klaim terhadap pulau-pulau di Samudra Hindia, termasuk Pulau Pasir. Pada tahun 1878, Inggris secara resmi mengklaim Asmore Reef sebagai bagian dari wilayahnya. Kemudian, setelah kemerdekaan Australia, pulau ini diserahkan kepada Australia pada 1931. Secara hukum internasional, Australia menjadi pemilik resmi Pulau Pasir setelah pewarisan dari Inggris. Pada tahun 1974, Indonesia dan Australia menandatangani MOU Box Agreement yang memberi nelayan tradisional Indonesia hak untuk terus memancing di beberapa area dekat Pulau Pasir. Meski perjanjian ini tidak secara langsung membahas kepemilikan pulau, ia memberikan pengakuan bahwa nelayan Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan wilayah tersebut. Namun, perjanjian ini juga memperkuat klaim kedaulatan Australia karena mengatur akses nelayan di bawah yurisdiksi Australia. Berdasarkan hukum internasional dan konvensi modern, kedaulatan Pulau Pasir diakui secara resmi berada di bawah Australia. Tidak ada catatan formal yang menunjukkan klaim kedaulatan Indonesia terhadap pulau ini. Meskipun nelayan Indonesia memiliki hak tradisional untuk menangkap ikan di area tersebut, ini tidak serta-merta memberikan klaim teritorial kepada Indonesia. Sampai saat ini, tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya penduduk tetap atau peninggalan budaya Indonesia di Pulau Pasir. Pulau ini tidak memiliki sumber air tawar atau fasilitas yang memadai untuk kehidupan permanen, dan penggunaannya oleh nelayan Indonesia bersifat musiman dan tidak menetap. Sebaliknya, Inggris, dan kemudian Australia, telah mengelola pulau ini sebagai bagian dari yurisdiksi teritorial mereka. Dari perspektif sejarah dan hukum internasional, Australia adalah pemilik sah Pulau Pasir, karena mewarisi klaim dari Britania Raya pada abad ke-19. Meskipun nelayan Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan perairan di sekitar pulau tersebut, hak ini diakui melalui perjanjian perikanan, bukan sebagai klaim kedaulatan.